Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabul Ginanjar dari kelas TI K19B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan Kampus Merdeka yang belum lama ini sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan ini terkhusus saya akan mempresentasikan Kampus Merdeka di bidang kewirausahaan. Ini program Kampus Merdeka ini pertama kali diluncurkan itu pada tanggal 24 Januari 2020. Ada 4 paket kebijakan dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Yang pertama itu sistem akreditasi perguruan tinggi atau reakreditasi ya, akreditasi ulang. Kemudian yang kedua hak belajar 3 semester di luar prodi, di mana setiap mahasiswa itu punya 2 semester itu untuk belajar di luar kampus dan 1 semester itu belajar di program studi yang lainnya. Kemudian ada pembukaan prodi baru dan yang keempat kemudahan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nanti yang akan dibahas dalam kesempatan ini yaitu bagian dari hak belajar 3 semester di luar kampus. Kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan ya, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan bahwa adanya kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan terkhusus di pendidikan tinggi. Kemudian dosen diberikan kebebasan dari birokrasi yang berbelit-belit dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk mempelajari bidang-bidang yang diminatinya. Jadi tidak hanya mempelajari apa yang dipelajari di program studinya. Misalkan teknik industri itu nanti bisa belajar baik di teknik informatika atau di desain gitu atau di program-program studi. Nah, ini bentuk kegiatan dari Kampus Merdeka ini ada beberapa poin ya dari 4 paket kebijakan tadi. Yang pertama itu pertukaran pelajar, di mana mahasiswa bisa belajar di kampus yang lain, kemudian magang atau praktek, mahasiswa itu bisa magang yang selama ini mungkin hanya sebulan 2 bulan, tapi nanti ini akan bisa dilakukan selama 2 semester yang nanti sistem SKS-nya itu akan diperhitungkan. Kemudian mengajar di satuan pendidikan, nah, selain magang atau praktek juga ini bisa untuk mengambil kegiatan mengajar ya. Kemudian ada penelitian atau riset, kemudian ada proyek kemanusiaan atau bidang sosial. Nah, kemudian ada kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini diharapkan mahasiswa tidak menjadi pengangguran ya lulusannya itu, karena tidak sedikit lulusan sarjana itu yang kebingungan untuk mencari pekerjaan. Sehingga lulusan dari sarjana ini selain siap bekerja, mahasiswa juga dituntut untuk bisa menyiapkan lapangan kerja ya. Kemudian yang berikutnya ada proyek independen dan yang keempat adalah adanya membangun sarana dan prasarana ya. Nah, ini ya yang akan dibahas secara khusus pada kesempatan ini yaitu berkaitan Kampus Merdeka di bidang kewirausahaan. Nah, tujuannya untuk apa adanya atau kewirausahaan ini menjadi bagian dari kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar jurusannya. Nah, itu yang paling pokok ya. Nah, yang menjadi latar belakangnya ini di mana pada tahun 2018 ya Indonesia hanya memiliki skor 21% di bidang kewirausahaan ya dari berbagai bidang pekerjaan ya. Gitu. Sementara menurut riset IDN Research and Institute itu 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk wirausaha. Nah, mahasiswa itu menjadi bagian dari kaum milenial ya. Kebijakan kampus mereka ini mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Jadi dengan adanya program kampus merdeka ini diharapkan tadi ya mahasiswa itu bisa mengambil kesempatan sebaik mungkin selama pembelajaran di kampus untuk mencoba atau melatih diri dalam kewirausahaan ya. Karena
Kalau nanti setelah lulus, ini secara tidak langsung mau tidak mau itu harus seolah harus langsung jadi ya. Kalau bekerja berarti langsung bekerja, kalau berwirausaha tidak mengalami kegagalan yang begitu lama ya. Berbeda kalau kita belajar dari kondisi sekarang ketika masih di kampus yang ada besar kemungkinan ya nanti akan dibahas di belakang. Pendanaan-pendanaan itu bukan hanya atau yang menjadi modal bukan hanya dari pribadi kita, ini juga akan disupport dari pemerintah. Tujuan ya, ini tujuannya yang pertama adalah membantu mahasiswa untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing ya. Jadi ada beberapa mahasiswa ya, yang sudah memiliki usaha. Nah ini diharapkan dengan adanya program ini akan dikembangkan usaha yang sudah dijalaninya, kemudian akan dibimbing oleh pembimbing yang kompeten di bidangnya. Jadi harapannya mahasiswa yang sudah punya usaha ini semakin meningkat sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua ini untuk menangani permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Pun beberapa bulan ke belakang itu ada statement ya dari pemerintah ya khususnya di Jawa Barat itu mengatakan bahwa pengangguran terbesar itu adalah lulusan SMK. Namun pada kenyataannya bukan hanya lulusan tingkat SMA atau sederajat, tetapi para sarjana juga ini masih banyak yang menganggur. Kenapa banyak yang menganggur? Bisa jadi bidang kompetensi yang akan digelutinya itu berbeda dengan lulusan dirinya mengambil kuliah. Atau yang kedua, ini ada ego mungkin dari mahasiswa, masa sarjana untuk mengambil misalkan ya untuk bekerja yang tidak sesuai dengan kesarjanaannya. Kalau misalkan kalau di industri masuk menjadi operator, biasanya operator di pabrik itu lulusan SMA atau SMK. Sementara lowongan yang banyak kan hanya untuk itu, sehingga sarjana ini tidak mengambil kesempatan itu. Ya, akhirnya menganggur. Nah, maka dengan adanya program ini diharapkan permasalahan-permasalahan pengangguran intelektual ini bisa tertangani. Selain bisa bekerja, tadi mahasiswa ini bisa menjalankan wirausaha. Nah, ini dampaknya dua ya. Dirinya tidak menjadi pengangguran, yang kedua membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran di Indonesia ini bisa menurun. Nah, ini yang menjadi dasar hukumnya dari Kampus Merdeka di bidang kewirausahaan. Yang pertama itu buku saku ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian Permendikbud nomor 3 dan nomor 5 tahun 2020. Nah, ini framework dari programnya. Yang pertama itu ada workshop nanti ya, ketika mahasiswa mengikuti program kewirausahaan dari Kampus Merdeka ini nanti akan ada workshop, ada pelatihan bagaimana untuk meningkatkan atau bahkan menemukan bisnis atau usaha apa yang bisa saya geluti. Jadi bukan hanya orang yang sudah punya usaha, tetapi yang belum punya usaha pun nanti akan ada pelatihan workshop untuk meningkatkan minat usaha. Kemudian ada kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Nah ini untuk yang sudah punya usaha, mereka akan diberikan peluang-peluang kemudian dikompetisikan untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga nanti ada akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Kemudian yang keempat nanti ada pendampingan kewirausahaan itu dari dosen atau dari pakar di bidangnya. Kemudian program kewirausahaannya ini secara alurnya ini mulai dari workshop, kemudian nanti akan masuk ke KBMI ya, di mana dalam program KBMI ini ada registrasi, seleksi, kemudian ada pengumuman. Kemudian dalam registrasi ini nanti ada mungkin secara administrasi ya, ada seleksi di administrasi itu proposal ya nanti. Kemudian ada pendanaan awal ya, yang memenuhi kriteria dari tim seleksi itu akan mendapatkan pendanaan. Kemudian bagaimana memperjalankan usahanya dengan dana tersebut akan diadakan pendampingan. Kemudian akan diadakannya monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini ada untuk menemukan
Pertama ini dari sistem program ya, sejauh mana ini manfaat atau dampak ke hasilnya. Kemudian kepada mahasiswa yang bersangkutan yang mengikuti programnya ini menjadi ukuran di hal apa dalam hal apa yang kekurangannya, kemudian dengan cara apa bisa ditingkatkan ya. Kemudian ada juga yang melalui pelatihan dan pendampingan ini oleh dosen dan praktisi mungkin ya yang memberikan pelatihannya. Nanti ada pendampingan yang melekat ya. Kemudian ada penugasan, pendampingan, pelaporan ya. Yang ujung-ujungnya nanti semua ini mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan ini akan ada Expo Kewirausahaan dan Startup Summit ya. Nah ini mungkin nanti apakah di Kemendikbud atau nanti ada di koordin apa dibagi wilayah misalkan ya untuk ke Expo kewirausahaannya. Mungkin ini semacam PKM ya. Kalau beberapa tahun ke belakang itu ada PKM kewirausahaan ya. Itu ada presentasi nasionalnya ya. Nah, ini untuk yang tadi workshop kewirausahaan apa saja yang dipelajari dalam workshop kewirausahaan. Ini yang pertama adalah design thinking dan novel purpose ya. Design thinking ini bagaimana mendesain cara berpikir kita yang mungkin ini akan apa ya, akan mereduksi pemikiran-pemikiran kita sebelumnya di mana mahasiswa itu contoh kita di teknik industri yang harapannya ini bagaimana kita bisa bekerja di perusahaan yang bonafit. Nah, ini juga akan didesain ya, meredesain juga gitu ya. Bagaimana pola pikir kita ini mampu untuk menemukan peluang-peluang yang memang bukan hanya bekerja gitu ya. Kemudian akan diajarkan juga bagaimana menemukan pelanggan yang tepat, kemudian dapain dan gain, kemudian bisnis modelnya seperti apa ya. Nah ini kalau bisnis dan model seperti beberapa waktu lalu ya di STTB juga mengadakan webinar ya mengenai bisnis model ya, Canvas ya kalau tidak salah. Nah, kemudian ada tema mengenai keunggulan produk, unique selling proposition. Nah, ini keunggulan produk itu bagaimana kita menjual produk itu memang yang unggul gitu ya, yang diminati oleh pasar. Unique selling proposition, nah ini juga cara pemasaran ya, kemudian hubungan dengan pelanggan ya. Berikutnya adalah sumber daya bisnis, kemudian nanti juga akan diajarkan bagaimana kita bisa menganalisis biaya produksi dan investasi atau diistilahkan dengan HPP ya. Jadi bagaimana kita bisa menghitung ya berapa modal yang harus kita punya ya dan kemudian memproduksi sehingga nanti kalau dijual itu kira-kira untungnya berapa gitu ya. Nanti ada workshopnya. Kemudian ada visualisasi produk dan digital marketing. Nah, karena kondisi sekarang ini mau tidak mau kita mulai bertransformasi ke dunia digital, maka dalam kewirausahaan atau UMKM ini harus melek dengan teknologi. Jadi kita punya produk, kita di depan kita punya pasar, tapi kalau dipasarkan hanya di lingkungan kita, maka daya beli terhadap produk kita itu minim ya. Berbeda kalau kita digitalisasi produk kita ini bukan hanya di daerah Bandung, bukan hanya Jawa Barat, bahkan Indonesia mungkin saja nanti internasional ya. Kemudian nanti ada pitch deck dan presentasi bisnis. Ya. Ini nanti seputar workshop kewirausahaan itu akan membahas terkait ini ya. Ini kalau pendaftaran ini nanti ya dilakukan secara daring. Ini biasanya pendaftaran melalui email ya. Kemudian seleksinya ini adalah penilaian minat dan ide bisnis, ini dinilai dari proposal ya. Kemudian pengumuman itu bisa kita lihat, bisa kita cek melalui situs SKPNI. Nah, ini yang sudah berjalan ya, ada kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Program KBMI ini menitik beratkan kepada pengembangan dan proses usaha ya, serta hasil usaha itu profitable. Gitu. Kemudian tahapan KBMI ini di tahun 2020 ini meliputi pengusulan proposal, pelatihan rencana bisnis, penetapan penerima hibah KBMI atau bantuan modal,
kemudian pendampingan wirausaha, ada monitoring, ada apa, kemudian nanti ujungnya adalah pameran expo kewirausahaan. Ini kalau yang pernah mengikuti dulu di Jawa Barat itu ada program apa, wirausaha baru Jabar ya. Nah itu kurang lebih hampir sama seperti itu, mulai dari seleksi pendaftaran, seleksi proposal, kemudian nanti ada penetapan siapa yang akan mendapatkan bantuan modal, kemudian ada pelatihan, pendampingan, kemudian monitoring, dan diakhiri dengan pameran expo dan kewirausahaan. Nah ini bisa jadi setelah mengikuti pameran atau expo dan dinilai menjadi UMKM terbaik ya dari program ini, bisa jadi nanti digandeng oleh Mendikbud untuk menjalankan program ini, bisa jadi ikut mendampingi adik-adik kelas ke depannya. Nah, ini ya bentuk kegiatan KBMI ini. Nah, ini pemberian bantuan untuk pengembangan bisnis dari Direktorat Bea Mawa ya. Ini sampai 40 juta ya untuk setiap grup bisnis ya. Nah, ini setiap grup bisnis itu 3 sampai 5 orang ya kalau tidak salah. Kemudian ada pendampingan dan bantuan akses modal, permodalan serta sertifikat keikutsertaan dalam KBMI. Kemudian ada mekanisme pembiayaan mengikuti alur pelaksanaan program KBMI. Pencairan dana 70% itu setelah pengumuman batch evaluation ya. Kemudian 30%-nya dicairkan setelah adanya monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan dari bisnis. Kemudian pembiayaan KBMI akan ditransferkan ke rekening perguruan tinggi. Nanti dari perguruan tinggi ini yang akan memberikan kepada grup bisnisnya. Jadi nanti ada koordinatornya di perguruan tinggi ya. Ini semacam PKM ya. Kalau PKM itu ada kepenelitiannya, kalau ini terkhusus di kewirausahaan. Nah ini kriteria pengusul ya yang akan menjadi syarat atau persyaratan ya. Ini pengusul itu mahasiswa berjumlah 3-5 orang dengan nama mahasiswa ditulis secara lengkap ya ketika pendaftaran ya. Kemudian nanti akan diverifikasi dengan data PDDikti ya untuk kebenaran data mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa pengusul ini bukan hanya dari satu program studi, tapi ini bisa lintas program studi ya. Misalkan dari teknik industri, teknik informatika, dan DKV itu bisa gabung yang menjadi satu kelompok bisnis. Ya. Kemudian mahasiswa juga dapat mengajukan satu proposal melalui satu kelompok ya, baik sebagai ketua maupun anggota ya. Jadi tidak bisa punya dua kelompok, misalkan di kelompok satu sebagai ketua, di kelompok kedua sebagai anggota, itu tidak bisa. Jadi satu mahasiswa hanya boleh atau diperbolehkan mengusulkan satu grup bisnis. Ya. Kemudian setiap kelompok peserta yang mendaftar dalam PKM ini 2020 harus disahkan oleh perguruan tinggi. Ya. Dan memiliki bisnis telah berjalan minimal 6 bulan. Ya, ini untuk yang sudah ya. Sebelum pendaftaran dengan track record wirausaha yang dapat dibuktikan dari CV, foto, usaha, dan testimoni. Kemudian memiliki pendamping bisnis baik dari perguruan tinggi maupun mentor bisnis. Nah, sistematika proposalnya ini ada novel produce, pelanggan, produk, delivery, strategi manajemen SDM dan kemudian ini akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Ini bentuk kegiatannya berkaitan dengan monitoring dan coaching ya melalui startup accelerator camp ya. Ini yang dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan digital teknologi ya dan pusat inkubator. Nah ini tadi ya karena untuk digitalisasi produk-produk UMKM baru ya dari kalangan mahasiswa ini memang nanti akan dilatihkan secara digitalisasi agar pertumbuhan dari UMKM tersebut ini bisa cepat. Ini untuk nanti ada bootcamp ya, dalam bootcamp juga ini materi-materi yang akan diajarkannya entrepreneurship policy gitu ya, the role of millennial entrepreneur, kemudian ada startup business in digitally transformation era, gitu ya.
strategies for developing digital business product, digital marketing, legal ya, untuk mendapatkan legalitas ya. Kemudian ada konten, growth, traction gitu ya. Nah, kemudian ada talent and people management, ada finance dan reporting. Nah, ini materi-materi ini sebetulnya sangat bermanfaat ya untuk siapapun yang akan bukan hanya di bidang kewirausahaan yang mau bekerja juga, memang kalau ingin mencapai tujuan dari industri tersebut berkembang sebagai karyawan juga ini sangat bermanfaat ya, dari mengetahui materi-materi ini juga sangat bermanfaat nanti di lingkungan kerja juga ya. Ini pendampingan kewirausahaannya, nah sebagai bentuk pertanggungjawaban mungkinnya dari dana hibah wirausaha ini, memang dipastikan dana yang diberikan kepada grup bisnis ini bisa berkembang gitu ya, sehingga ada tanggung jawab dari Kemendikbud itu untuk memberikan pendampingan. Jadi pemberian modal ini bukan untuk di apa-apain, tapi untuk menjadi pertumbuhan ekonomi bangsa gitu ya, sehingga ini mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan dan keberhasilan dari program Kampus Merdeka Kewirausahaan ini. Nah, ini bentuk kegiatannya ya. Kemudian ada penetapan dan pelatihan dosen pendamping, kemudian ada penugasan dan proses pendampingan, kemudian ada pelaporan berkala proses pendampingan. Nah, nanti ketika ada pendampingan oleh dosen ya, dosennya juga dilatih dulu, gitu. Bukan hanya mahasiswanya, tapi juga program ini akan sampai ke seluruh sumber daya manusia yang ada di kampus ini betul-betul memiliki frekuensi yang sama. Ini alur kegiatannya ya, mahasiswa mendaftar, kemudian menyusun proposal, penilaian, kemudian prodi menunjuk dosen pembimbingnya sebagai mentor, kemudian mahasiswa nanti menjalankan usaha, kemudian dilakukan dalam 2 semester ya usaha ini, kemudian menyusun laporan dari usaha yang dilakukan selama 1 tahun, kemudian ada penilaian. Nah, ini yang membedakannya dari Kampus Merdeka Wirausaha ini, nanti hasil dari penilaian bisnis kita, usaha kita ini akan ada konversi nilai dan pengakuan SKS ya. Nanti ini senilai dengan 20 SKS ya, 1 semester. Kalau 2 semester berarti setara dengan 40 SKS. Nah, ini menjadi skill yang kita dapatkan di luar kampus, pengalaman yang berharga, tetapi masuk dalam SKS juga gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dilaporkan ke PD Dikti melalui operator perguruan tingginya. Ya. Mekanisme kegiatan wirausahanya bagi perguruan tinggi itu, menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS per semester ya. Jadi nanti kampus juga ini punya kewajiban untuk menyusun silabus kewirausahaannya. Kemudian yang kedua, program ini bisa berupa kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai prodi ya, bukan hanya satu program studi tadi ya. Maksudnya kombinasi beberapa mata kuliah ini, contoh misalkan kita belajar ekonomi, kemudian belajar tentang ada sebutnya prosmen ya, proses manufaktur. Nanti juga bisa jadi kita membuat satu produk ya dari mata kuliah prosmen, kemudian kita juga nanti belajar bagaimana untuk membuat keuangannya, ini kita belajar dari ekonomi juga, kemudian nanti ada pemasarannya. Untuk digitalisasi ini bisa bekerja sama dengan program studi di informatika, mungkin digitalisasinya gitu ya. Kemudian penilaian program ini dapat disusun dengan ukuran keberhasilan capaian pembelajaran ya, bukan untung ruginya gitu ya. Jadi harapan memang dari program ini adalah keuntungan. Kemudian selama program, mahasiswa dibimbing oleh dosen, juga oleh mentor pakar wirausaha yang sudah berhasil tentunya ya. Nanti ada kerjasama mungkin perguruan tinggi dengan
pengusaha ya. Kemudian perguruan tinggi juga mengintegrasikan program ini dengan pusat inkubasi. Kemudian perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan. Kemudian menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. Ini juga ya lumayan bagi perguruan tinggi juga, ini penting untuk membuat pos ya, prosedurnya ini harus ya lumayan, jadi bukan hanya mahasiswa saja yang dituntut untuk berwirausaha, tapi kampus juga ini perlu untuk mensuplai dan menyelaraskan dengan program Kemendikbud. Nah, ini bagaimana mahasiswa terlibat dalam program kewirausahaan. Nah, ini mendaftar dulu ya tadi ya, mendaftarkan diri dalam kegiatan wirausaha yang kemudian nanti akan ada persetujuan dari dosen pembimbing. Kemudian menyusun proposal kegiatan wirausaha, selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan wirausaha, dan berikutnya adalah menyampaikan laporan kegiatan wirausaha dalam bentuk presentasi. Ini contoh capaian pembelajarannya ya, misalkan ilmu komunikasi ya, dari program studinya ini saya ambil dari internet ya. Kemudian CPL-nya ini ya, dan wirausaha itu mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Nah, ini nanti ada evaluasi mata kuliahnya, misalkan kewirausahaan sosial, jumlah SKS-nya 3 SKS, etika bisnis. Untuk ini sebetulnya hanya untuk kampus ya, ini adalah untuk kampus yang nanti akan dibuatkan posnya. Bagi mahasiswa itu ya kita siap berwirausaha, siap mengikuti program, siap menerima modal usaha, dan siap mengembangkan usaha dengan inovasi-inovasi gaya milenialsnya ya. Kriteria untuk dapat 20 SKS penuh ya. Ini mungkin perlu ya kita pahami juga sebagai mahasiswa ya, memiliki rencana bisnis dan target jangka pendek dan panjang. Ya, paling tidak kita punya target 1 semester dulu, misalkan targetnya jangka pendeknya, kemudian jangka panjangnya untuk beberapa tahun misalkan. Paling tidak 1 semester dan 2 semester aja dulu. Kemudian berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis. Nah, nanti dalam proposal itu kita harus menentukan target penjualannya itu seberapa banyak atau profitnya itu berapa. Nah, nanti akan diukur ya dari targetnya. Kemudian bertumbuhnya sumber daya manusia di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis. Nah, ini diharapkan dari bisnis ini tadi bukan hanya mendapatkan profit ya, tetapi kita juga ini bisa membuka usaha, atau syukur-syukur ini bisa membuat cabang-cabang ya. Setelah berhasil yang kita kembangkan, kemudian untuk pengembangannya dengan buka cabang baru. Nah, ini ya sebagai penutup ya, program kewirausahaan ini dalam kebijakan kampus Merdeka memang mendorong mahasiswa menjadi generasi milenial yang mampu menciptakan lapangan kerja gitu, bukan hanya siap bekerja ya. Karena kalau siap bekerja belum tentu dia membuka lapangan kerja ya. Kalau dia siap membuka lapangan kerja ya dia siap bekerja dan siap juga membuka lapangan kerja. Ini keuntungannya memang menurut saya program yang sangat luar biasa. Ini pembelajarannya mungkin mengadopsi dari luar negeri ya, di mana mahasiswa ini bebas memilih mempelajari apa yang dia minati, tapi di sisi lain juga ini bisa berintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi bangsa ya, sehingga pertumbuhannya meningkat, sumber daya manusianya semakin berkualitas, dan pengangguran menurun ya. Jadi nanti indeks IPM-nya ya, indeks pembangunan manusianya itu diharapkan bisa meningkat ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kekurangan karena saya juga membaca dari beberapa literatur kampus Merdeka di bidang kewirausahaan ini belum begitu paham ya dalam pelaksanaannya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.